ingat dulu gue kalau berseteru sama orang yang lebih tua selalu dikasih nasihat kayak gini. Udah orang tuh kalau di atas 40 nggak bisa berubah. Orang kalau di atas umur 40 tahun katanya ya udah kayak gitu aja sifatnya. Setuju gak? Setuju nggak setuju sih? Ya udah jawab dulu aja. Setuju nggak setuju? Ada Iya, yang setuju. ada yang iya, ada yang enggak. Udah kebaca. Gue awalnya setuju tuh. Awalnya nggak setuju gue. Sampai malam minggu kemarin gue setuju. Cristiano Ronaldo belum mencapai 40. Alhamdulillah. Nurunkan egonya dan memberi Apakah Anda assist. berubah pikiran? Hah? Apakah Anda berubah Kita pikiran? bahas nanti. Sekarang kita framing deh yuk. Kita bahas nanti. Oke, hari ini kita bakal bahas serba-serbi Pesta Bola Eropa di match week kedua. Bakal banyak review-review pertandingan yang seru. Jangan lupa sebelum kita mulai di subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya, follow kita di TikTok dan Instagram. Dan ini berapa kali editor tolong ya, Saweria. Kalau saya ngomong Saweria, taruh barcode-nya. Ini ngomong Saweria, barcode-nya mana? Pantas nggak ada donasi karena kita mau ganti mikrofon. Kita langsung aja kali ya. Let's go. Nah, mungkin kita bahas dari grup A dulu kali ini. Di grup A, kebetulan kita syuting di hari Senin tanggal 24. Jadi Jerman udah main semalam lawan Swiss, Hungary juga udah main lawan Scotland. Nah, ini yang menarik, game ini sebenarnya gue cuma nonton di babak kedua karena gue pikir udahlah tadinya kan, tapi akhirnya nonton juga di babak kedua. Ternyata babak keduanya menarik, banyak kejutan. Jerman yang menurut gue lumayan shocking bisa di lock sama Swiss. Gue ngeliat Swiss emang Rangnick, bukan Rangnick ya, si yang ini apa? Turki ya, siapa? Murat Yakin ya? Murat Yakin. Pelatihnya kan? Iya kan? Pelatihnya itu si Murat Yakin, bagus banget strukturnya dan juga didukung sama pemain-pemain yang cukup bintang gitu di timnya gitu. Ada Akanji, ada Jaka, ada siapa lagi? Rodriguez, backnya dulu. Siapa? Sommer Ian juga. Sommer gitu kan. Ternyata bukan tim bukan tim yang bisa diremehin gitu. Dari babak pertama itu dikunci. Iya. Masalahnya Jerman itu kan yang satu-satunya yang kita di Grombol taruh di elit gitu. Kok tiba-tiba bisa di lock sama tim ini? Menurut kalian gimana? Apakah karena memang match week ini match week 3 udah ya kemarin ya. Game week 3 ini adalah game week yang udah gak relevan karena mereka otomatis lolos atau karena apa? Menurut gue cukup relevan sih buat Jerman ya. So gue lihat di saat Swiss nomor 1 sempat pas lagi unggul 1-0, dia kan posisi nomor 1 kan di table. Itu dia lawannya kalau dia lolos dengan nomor 1 itu lumayan gampang. Kalau nggak salah C2 itu siapa? C2 ya grupnya Inggris. C2 Iya. ya kalau nggak Inggris Denmark. Iya Denmark atau Slovenia atau Serbia atau Slovenia kan. Maksudnya gampang dibanding kalau dia nomor 2. Kalau dia kemarin kalah sama Swiss, dia masuk lawan B2. Lawan A2 lawan B2. B2 tuh ada Italia atau Spanyol. Iya, Most B2 ada likely. Italia atau Spanyol. Jadi menurut gue ya relevan gitu. Apalagi di grup ini secara keseluruhan semua masih banyak yang bisa nomor 2 gitu. Swiss bisa turun, Scotland bisa naik, Hungary bisa naik sebenarnya ya kalau kita ngelihat. Jadi ya Jerman nggak bisa dibilang oh ini mereka udah santai udah lolos. Soalnya there is no such thing menurut Berarti gue. dengan kata lain memang Swissnya kuat. Swissnya kuat. Iya, Swissnya emang kuat kan. Ya gue ngeliat hebat sih Murat Yakin ya. Depannya masih ada Shaqiri, masih ada Vargas. Ya, Shaqiri tapi nggak dipakai kayak sekarang. Ada Vargas. Iya. Depannya Vargas kan. Vargas. Kayak Jermannya juga kayak udah. Emang full squad juga. Iya. Tapi permainannya sih Havertz itu berapa kali sampai ke pinggir kotak penalti dia, ditarik ke kanan sampai turun sampai belakang banget. Havertz kan orang terakhir paling depan. Iya. Ditarik sampai belakang itu beberapa menit dan beberapa kali sepanjang pertandingan. Iya. Dia menurut gue Swiss ngejar mungkin posisi pertama juga kali ya. Iya. Kalau dia menang lawan Jerman posisi pertama kan otomatis. Nah, in short sebenarnya Jerman sama Swiss menurut kita layak banget lolos. Tapi untuk Jerman gue nggak mau kasih penilaian lebih di match kemarin. Kenapa? Karena nggak ada nilai urgensinya. Karena mungkin apapun itu mereka udah ngerasa lolos gitu. Jadi mungkin secara psikologi juga mereka nggak di situ gitu. Jadi kita lihat nanti di 16 besar apakah mereka dengan knockout itu mereka bisa balik ke performanya di babak 1 atau 2. Dia sebenarnya sempat unggul sebenarnya, tapi dianulir kan. Yang Musiala fall. Iya, betul. Musiala fall. Nah, kita ke next match nih, ke Hungary lawan Scotland.
Scotland terbukti sih ini tim parah, Kan dibilang flop, parah. nggak percaya. Tim parah, Terlebur sih itu tim. Top parah. top. Siapa? Fansnya. Gue suka fans. Gue suka fansnya 200.000 orang 200.000 di orang. Jerman. Iya. Keren 100.000 dia. tuh kemarin dihitung kalau nggak salah sekian persen gitu. Lebih dari 2% dari total penduduk. Ini Hijrah buat ke Jerman untuk Iya buat mendukung mereka timnya. ini 4 tahun sekali. Lu Iya. bayangin Dan mereka fans- udah lama banget nggak masuk nggak salah. Terakhir tahun Nggak, 9 terakhir masuk masuk apa? Euro. Wales sama Hmm. Scotland masuk kan terakhir. Enggak. Iya. Pokoknya yang jelas ini apa? Ya pasti kan Wales zamannya Ramsey Bale tuh. Yang Konsisten terakhir juga masuk masuk. 2021. Lupa deh itu. Masuk gue nonton. Masuk. Oh iya. Oh, Wales masuk masuk. ya? Iya. Scotland nggak tahu, Wales pasti masuk. Cuman Wales sih ya. gini ya. maksud gue gini. Scotland sama Inggris itu bukan sebelahan lagi, gabung. Secara negara ya, secara geografis tuh gabung. Orangnya juga sama aja sebenarnya. Orang Scotland tidak mau mengakui mereka orang British, ya kan? Orang British nggak mau ngakuin Scotland adalah bagian. Cuman kalau faktanya mereka orangnya sama, personalitinya sama. Jadi lu bayangin, nih fans sih sama kayak fans Inggris yang gila bola, yang kepala batu, tau kan fans Inggris yang bangga banget, nasionalis banget. Cuman timnya Scotland. Nah. Jadi lu bayangin dah begitu. Salah mereka satu banyak ini ya, mereka banyak nggak tahu ya apapun alasannya, tapi mereka banyak naruh pemain-pemain yang senior plus bintang di Liga Scotland ya, di Scottish Prem-nya. Jadi kayak McGregor gitu-gitu. Jadi kayak banyak yang sebenarnya mainnya di Inggris tuh malah nggak dipasang. Nggak diintiin gitu. Jadi mungkin faktor setiap negara kan punya culture masing-masing kan. Mungkin itu kebanggaan mereka Iya. gitu naruh pemain-pemain dari liga. Padahal salah satu company di Scotland tuh udah ngasih kayak boost semangat gitu. Bilang ke supporter kan, kalau misalkan Scotland menang, lu bisa masuk kantor 2 jam sejam atau 2 jam lebih lama daripada jam masuk sebelumnya. Sama kayak gue itu waktu gue Euro 2021, gue kan masih kerja di London. Itu kalau Euro menang lawan Italia itu libur satu kota. Iyalah. Nah kita balik lagi ke Hungary Scotland. Hungary benar-benar hungry. Mereka haus dan lapar atas kemenangan sampai akhirnya dihadiahkan lah terakhir. Dan gue 100. ini 100 sih ya perjuangannya Sobos kan 9 menit ya dia 10. extra time 9 sampai 10 gitu. Plus 10 gol. Soboslai CS dengan shots yang segitu banyak nggak gol-gol akhirnya jadi buah juga. Terjadi counter dari suatu corner kalau nggak salah ya. Enggak. Counter. Iya counter dari corner kalau nggak salah. Oh, counter dari corner ya benar. Iya counter dari corner gitu. Jadi nah mereka happy banget. Kenapa mereka kalau lihat Hungary kenapa mereka selebrasi segitunya? Karena mereka masih punya chance untuk menjadi peringkat 3 terbaik gitu. Walaupun enggak strategis ya, maksudnya dia di 3 poin doang sekarang kan. Iya. Ada Ya, tapi kita lihat karena masih banyak slot. Kalau kita hitung ya peringkat 3 terbaik itu ada Hungary, Austria 3 poin. gue hitung yang 3 poin aja ya. Austria, Terus sama grupnya itu Slovakia. 3 poin. Iya cuma 3 ini. Sisanya nilainya masih di bawah 3. Jadi kalau mereka semua nilai di bawah 3 mengalami kekalahan ya udah Otomatis yang 3 poin otomatis lolos. mereka naik gitu. Oke, itu aja kali grup A ya. Kita lanjut ke grup B yang akan berlaga malam ini. Ada Spanyol, Italia, Albania, Kroasia. Grup yang harusnya panas banget, tapi karena Kroasianya kendor, jadi nggak sepanas itu. Gitu. Tapi Kroasia masih ada chance di laga melawan Italia. Gimana pendapat lo? Kroasia, Italia. Italia sih menang. Italia. Menurut gua Kroasia mainnya nggak ada struktur, kurang banget sekarang. Gua gak tahu kenapa ya, gara-gara mungkin dia pelatih baru juga kan dibanding dulu yang Euro tahun kemarin pelatihnya Kroasia. Apa sama? Tapi menurut gua yang rambutnya panjang itu bukan? iya, biasanya rambutnya panjang tuh. Ini kayaknya menurut gua mainnya agak kurang banget, mungkin karena juga pemainnya banyak yang tua dan pemain yang barunya regenerasinya juga belum nyetel. Masih sama deh. Masih sama. Since 2017. Iya. Oh iya. Zlatko Dalic. Masih Dalic. Pakai pemain yang sama Ya, menurut gua apapun terjadi tetap Hmm. Italia sama Spanyol yang lolos dan kita bisa lihat juga di kemarin gila nonton. Kita kan belum review game Italia lawan Spanyol ya. Kita anak-anak baru nonton di sini. Seru banget sih. Itu dua-dua tim bagus. Ya, yang kita perlu highlight di Italia nomor 1 sih Donnarumma ya. Oh ya. 8 save di pas lawan Spanyol, dan dari 8 save mungkin ada 3-4 save yang gila gitu. Save yang benar-benar wow gitu, memukau gitu loh.
Jadi dibilang bagus juga enggak sebenarnya, karena kalau timnya bagus, Donnarumma nggak bakal save sebanyak itu gitu loh. Atau sisi lain mungkin memang gue lihat juga Spanyolnya on fire banget. On fire sih. Tengahnya tuh gue Spanyolnya ngerasa perfect sih kemarin. tengahnya klik banget tuh. Pedri, Fabian Ruiz sama Rodrigo tuh menurut gue good combination lah. Fabian Ruiz mewah banget. Gelandang kaki kiri yang di PSG cenderung bapuk, di sini tiba-tiba, aduh kalau inget game golnya di game pertama lawan Kroasia, dilanjut lagi di Itali, gimana dia ngebawa timnya, gokil. Dan menurut gue sekarang Spanyol tuh punya dimensi yang berbeda. Kalau zaman dulu kan dia cenderung mainin central midfielder di winger kan. Kalau sekarang nih ada Lamine Yamal sama Nico Williams yang mainnya lebih forward, bisa running behind, 1v1-nya bagus. Itu menurut gua ngasih perbedaan juga secara taktik. Makanya kita lihat ke Spanyol kali ini lebih direct ya. Lebih direct. Mungkin karena mereka tahu mereka punya pelari-pelari handal di pinggir lapangan. Iya. Gua gak nyesel sih naruh Spanyol flop di sebelum Euro. Nah, kenapa kita semua banyak salah? Karena kita itu penonton kayak kita tuh biasanya nilai klub nuansanya, memori kita tuh masih dari kompetisi besar sebelumnya, which is World Cup 2022. Di World Cup 2022 Spanyol tuh salah satu tim yang underperform. Begitu juga Jerman. Jadi waktu kita masuk ke sini otak kita masih begitu. Gitu loh. Padahal mungkin nih kalau kita nontonin Nation League atau Friendly mungkin beda ya gitu ya. Nah, tapi makanya timnas tuh dinamikanya bisa berubah, apalagi 2-3 tahun tuh waktu yang lama kan. Gitu. Setuju. Terus gue yang lemah dari Spanyol cuma center back-nya sih. Center back ya. Di luar itu sih bagus banget nih tim. Morata juga bagus sih walaupun bagus semua. Cuma center back doang yang ya oke lah, kurang gitu. Kalau kita review lagi OTW Elite sih menurut gue Spanyol. On the way Elite. Tapi dikit lagi. Tapi Italia juga ngecewain. Iya, Italia bukan karena Spanyol yang OTW Elite menurut gue, tapi Italinya Italia itu ngecewain apa? Mungkin emang strategi mereka kelihatan apa? Kelihatan gitu. bedanya Italia sama Kroasia atau lawan Spanyol. Italia itu lemah banget di gelandang, di gelandang. Makanya tengahnya Spanyol sangat perform kelihatannya kayak taktis dapat semuanya. Kalau ngomongin Spalletti kan tipikal orang yang maksudnya menguasain bola juga kan, tapi benar-benar kalah sama pressingnya Spanyol sama Iya, Italia work rate-nya Spanyol. Secara 2 game menurut gue berantakan, nggak ada sistem permainannya. Lawan Albania pun di press, dia nggak keluar dari situ. Atau tapi yang gue lihat Italia bagus kemarin adalah setiap mereka ada upaya counter, ada sesuatu gitu. Walaupun akhirnya dipegang Scamacca ya kan yang nggak ada hasilnya. Scamacca jelek banget. Cuman selalu berhasil counter gitu, selalu berhasil sampai ke akhir final third gitu. Itu yang gue lihat di Italia. Dan itu masih ada kemungkinan Italia atau Kroasia nggak lolos. Kalau Spanyol berbaik hati ngalahin diri dari Albania. Coba kita cek ya. Albania 1 poin, Kroasia 1 poin, Italia 3 poin. Ya kalau Kroasia harus ngalahin Italia tapi. Iya. Ya, Maksudnya Spanyol kalahin diri dari Albania dengan 1-0. Ya, Kroasia ngalahin Italia nggak lolos. Italia pasti nggak lolos nomor 4. Iya, seru. Wah, seru nih malam ini berarti ya. Makanya kan main bareng, jadi main matanya seru nih. Kita tunggu players to highlight itu ya. Jadi the next Maldini bunuh diri. Calafiori enggak, menurut gue di luar itu dia bagus. Enggak bercanda jokes ya kan the next Maldini. Itu kan keluar dari tangan Donnarumma kena kaki dia. Iya, itu juga di flex sih, enggak bisa apa-ngapain. Tapi dia overall game lumayan sih. Calafiori di luar bunuh diri. Oke, kita langsung ke grup C. Ini Inggris. Capek, gue udah capek. Hah? Paling gak menarik kali ya. Grup paling menarik ya. Gak jelas. Itu semua timnya anggapannya kuda hitam semua. Bagus semua ya. Maksudnya Serbia bagus. Inggris kan kontender. Cuma 3 lainnya itu kuda hitam dianggap dengan pemain Eropa semuanya, bukan pemain liga mereka. Mereka di top 5 semua rata-rata. Cuman gak menarik ya. Gak sama sekali gak menarik. Ini grup paling banyak dengan paling banyak draw di lain yang lain ya. Lebih grup seru C ini isinya draw semua. Iya makanya. Lebih seru nonton Ceko Georgia daripada Denmark England. Denmark ngawur banget parah sih mainnya. Kita ngelihat Inggris di keobok-obok sama Denmark tiki-taka. Inggris nggak mau pressing, gue nggak ngerti udah. Gue nggak ngerti nih tim mau dibawa kemana. Gue kira pas nonton Serbia lawan Inggris itu udah terburuk gue nonton Inggris. Ternyata lebih satu level di bawah lagi lawan Denmark. Waktu lawan Serbia masih ada Bellingham. Saka juga nyala di Serbia. Gitu. Di sini bener-bener nggak ada. Nol. Nggak ada yang main bagus pun nggak ada. Mereka kalau dapat chance, dapatnya pun bukan karena pressing, bukan karena bukan karena sistem ya. Kalau dapat bola lempar ke kanan pokoknya. Pokoknya buang ke Saka.
Habis itu Saka giring dari tengah sampai ujung. Apa ini bola kayak gini? Aneh sih itu. Hah? Inggris tim yang aneh. Yang Pergantian pemainnya pun ya lebih itu aneh dia lagi. yang gue Oh, itu highlight parah. 3 pemain Apa tuh masuk. yang masuk tuh? 3 Eze, pemain masuk Watkins. langsung ngegantiin 3 pilar depan tuh. Menurut gue harusnya kan satu-satu ya. Misalkan Watkins dulu masuk gantiin Kane, atau Palmer gantiin Saka, atau misalkan Gordon gantiin Foden gitu. Masa langsung 3-3-nya masuk, yang ngerusak. Dan menurut gue disrespect Ngerusak untuk lah. Palmer sih kemarin ya. Karena kemarin tuh 60 menit 70 menit emang udah stuck gitu loh. Layak dia untuk masuk jadi pembeda gitu loh. Malah Bowen. Ya gue Malah agak harusnya- bingung sih yang Bowen gua- dimainin yang gua 2 kali. bingung, Kenapa enggak Bellingham yang diganti? Ya. Malah 3-3 diganti. Bellingham sama Rice jujur game itu Rice berantakan Rice banget. Bellingham Rice jelek. kelihatan jelas, Ya. Bellingham enggak ada Ya. apa-apa. Kayak Bellingham gue nggak lihat Bellingham. Malah kita sering lihat bola-bola shooting dari Foden. Invincible. Iya. Saka dribbling sampai depan, Iya. terus kalau Foden masuk ke tengah, kan Foden berapa kali narik sampai kanan. Iya. ya. Foden better di kemarin daripada Iya, Bellingham. Better. Jadi mendingan Bellingham tarik aja ganti Palmer, enggak ada salahnya kok. Ya gue bingung Bowen dimainin 2 kali, Palmer 0 menit. Iya. Ih, Parah sih. Justice for Cole Palmer. Ya mungkin Asik. umur kali ya. Mungkin Nah, umur. Ah, ada Ada urusan. urusan. Berapa sih Palmer sumber Saka paling kan? Palmer 2. 2-2. Iya. Sebenarnya Mungkin lebih tua Enggak, Palmer daripada enggak, kan Saka. Saka kan Kan lebih 26. senior. Oh, umur Iya. umur ini. Umur karirnya lebih Iya. panjang. Sebenarnya Gallagher tuh masuk sempet ngerubah dimensi permainan tuh. Gallagher masuk Cuma langsung jeleknya kelihatan. menit sialnya, pertama. enggak, Iya. sialnya Terus kuning dia. Karena Hmm. langsung kuning. Kalau Iya, dia nggak iya. kuning mungkin nggak beda. Iya. Kan secara psikologi aduh kuning. Harus nahan Bukan diri nggak kalau- bisa main Iya. kasar lagi. Iya. Ya, karena di 5-10 menit pertama England sempat dominate kan. Begitu pokoknya Gallagher kartu kuning, habis itu 3 pemain masuk tuh. Cuma Hancur. dapat chance sekali Watkins. Siapa Watkins ya? Iya. Habis itu Watkins. langsung habis. Habis. Hancur Inggris hancur. Itu parah berantakan. Paling jelek sih menurut gue Inggris dari semua tim besar ya, timnas besar. Iyalah. Iyalah. Parah. Ini sama tim-tim kecil kayak Turki. Ya masih bagusan mereka sama Inggris. Parah Inggris. Anggap kalau mau seri suguhin aja game yang menarik. Iya. Enggak, game Nih di media Inggris ada yang lagi rame nih. Jadi kan pandit-pandit ex-player pada ngekritik kan. Terus dua pemain speak up, Harry Kane, Rice ya. Harry Kane sama Declan Rice. Oh ya? Dia speak up tapi maksudnya dengan appropriate, tapi sebenarnya tuh hit back balik. Inti dia bilang, Apa? udahlah kalian tuh harusnya kan kita juga mesti top of the group. Harusnya kalian suportif, maksudnya kritik juga sewajarnya aja. Ibaratnya kalian ini kan juga pernah di sepatunya kita dan kalian tuh juga jelek, gagal gitu loh. Kasarnya gitu loh, ngerti gak? Tapi yang di si pandit-pandit ini nyerangnya pemainnya apa? Overall tim Semua media kan nyerang Inggris. Tapi maksudnya Southgate-nya, pemainnya, Iya. semuanya. Southgate layak sih. Southgate lah ya. Southgate mah layak. Katanya, Layak itu orang harus dibom tuh orang layak Bingung juga banget. kalau pemain dikritik ya, apalagi ini kita tahu pemain bukan pemain yang bahlul gitu, bukan pemain yang bodoh. Squad selection nggak ada, nggak jelas, sistem nggak jelas. Jadi- Southgate semua. Jadi nggak bisa disalahin pemain ini salah Iya. susah juga kalau manajer begitu. nah, gua- Kayak banyak yang ngomong gini, kayak back kiri aja ya. Back kiri tuh banyak loh di IPL. Ada siapa tuh yang di Palace, Mitchell. Terus ada siapa lagi? Kalau kita ingat Inggris di IPL tuh ada Mitchell di kiri, Chilwell. ada Luis Hall masih madu banget ya. lupa lagi. Ada Livramento itu bisa dipakai. Maksudnya banyak banget sebenarnya banyak pilihan. stok di IPL itu yang bisa dipakai gitu. Tapi enggak, malah maksain Trippier di kiri. Gue tuh inget Trippier, inget gue apa Atletico di kiri ya. Tapi gue kemarin gue cek heat mapnya enggak, di Atletico dia di kanan juga. Kanan. Tapi yang gue Nggak pernah main kiri. paling gue ngakak dan malu dan bengong pas Southgate bilang kita belum Calvin ada Phillips. pengganti Calvin Phillips, makanya sekarang kita masih bingung. Calvin Phillips, Nggak tahu nggak ya astagfirullah. lebih parah. Seakan-akan Iya, sorry ya, iya. ini astagfirullah. Masa jawaban alasannya gitu? Calvin Phillips Nggak, loh, ini mungkin bukan emang Zidane. Nggak ada profil yang ultra Iya. defensif kayak. Enggak, Tapi Le. jangan itu kita nih sorry Ya ya. mungkin tata bahasa dia salah gitu. Mungkin gue butuh profil kayak Calvin, tapi nggak ada stok yang kayak Calvin. Cuman dia nggak bisa kayak gitu loh. Ada pemain yang 100 di atas Siapa yang Calvin. profil kayak Calvin? Ya nggak harus lo manajer, nggak bisa terpaku sama satu profil. Lo harus setuju. berani adaptasi dengan adanya pemain. Apalagi sekarang Tapi tim lo profil tuh sangat penting di timnas. profil sangat penting. Cuma sangat penting, lebih penting lagi coach yang bisa adaptasi dengan apa pilihan yang dia ada. Ya, itu regardless itulah. Ini kan Iya. kita spesifik ke dia ngomong. Iya, dia Calvin ngomong aja Phillips kan. salah. Iya, cara dia ngomong tuh salah, tapi maksudnya gue paham maksudnya soal profil. Paham, cuman dia Iya. nggak boleh ngomong kayak gitu. Soalnya seakan-akan lo nggak ada pilihan yang bener-bener lebih banyak dari timnas lain gitu. Masalah di Pildun kemarin pun Phillips gak dimainin. Iya benar. Itu yang bikin lucu tuh itu sebenarnya. Pildun kemarin tuh gak dimainin. Dan dia menunjukkan bahwa dia manajer yang tahu satu skema, yang butuh satu Iya. taktik dengan profil tertentu. Kan harusnya nggak Emang gitu nggak ada manajer. yang defensif lagi ya?
Iya, Wharton sebenarnya. Duarte baru 6 bulan. Ada banyak lah kalau Inggris Iya, sumpah kalau emang mau maksudnya nyari profil yang mirip. Ya mau coba boleh. Maksud gue silakan sub gitu kan, nggak apa-apa. Untuk Tapi maksudnya pelatih sorry ya. yang senior dan bisa dipakai nggak ada ya? Iya, senior Henderson nggak ada lagi. Henderson bisa kalau mau Henderson. Buang sama dia. Nah, kalau untuk pelatih timnas dengan gaji tertinggi di Euro, dia nggak pantas ngomong kayak gitu menurut gua. Dan Calvin Iyalah. Phillips gitu. Ini nyebut Cavaliers ngerusak sih parah. Kita Ngejatuhin yang lain sebetulnya itu. Ini Iya, mentalnya iya. Penonton Inggris sudah turun dikasih Calvin Phillips. parah. Di City nggak main setahun, di USM Setiap main first game blunder. kartu merah, habis itu blunder, habis itu kartu merah lagi, habis itu nggak dimainin dah. Cukup, gua nggak mau mainin lu. Oke, mungkin di grup C kita masih fokus. Gue masih pede sih England menang, walaupun jelek, ugly, gue yakin dia lolos. Mungkin sama Denmark kali ya. Biar Tapi dia Slovenia benar-benar. juga nggak bisa di ini Inggris sih. lawan siapa sih besok? Inggris Slovenia. lawan Slovenia. Sesko ya? Serbia lawan Denmark. Sesko. Slovenia Sesko. Tapi nggak sih, ini menurut gue C bakal banyak surprise. Jadi siap-siap aja. Tapi Inggris pasti lolos. Iya pasti lolos lah. 4 poin. Iya. Slovenia sama Dia seri sama aja Oblak lolos juga ya? menurut gua. Slovenia nggak? Iya, Oblak bener. Sama Oblak. Oblak. Nah. Iya, seri aja lolos Hmm. Jadi Inggris. bakal banyak surprise di grup C. Kita lanjut ke grup D. Di grup D ada 2 tim besar, malah 3 menurut gue. Ada Belanda, Perancis, Austria, dan Polandia. Polandia out, Out udah. no chance. Jadi besok lawan Perancis hanyalah laga amal, laga hanya menuntaskan kewajiban aja karena nggak boleh pulang, ya kan. Jadi dari situ gue bisa bilang kalau Perancis most likely lolos karena perlawanan dari Polandia nggak bakal banyak. Prancis ngincar juara grup pasti. Iya. Prancis bakal lolos otomatis, feeling gue. Tinggal Austria lawan Belanda yang bakal panas banget. Nah, sebelum kita ngelihat ke match Austria Belanda, gimana kemarin Prancis lawan Belanda? Seru banget sih menurut gua. Ya Iya. seru. Seru bukan mungkin nggak banget ya. So Nggak banyak banget, tapi momen-momen seru. yang agak pelan apalagi di akhir babak 1 dan awal babak 2. Cuman yang gua agak bingung jujur aja yang kontroversi terakhir itu golnya Xavi Simons. Karena si Dumfries Dumfries dianggap ngeblok Ngeblok. Mainon untuk nge-save itu bola Tapi- kiri kan. Tapi apakah ngeblok? Iya. Sebenarnya lebih ke ngeblok jalur save-nya dulu kalau misalkan Jadi Nggak dia bisa. dia nggak bisa Heeh. lompat. ya lu nggak bisa Di diving ke panjangnya. kiri, lu nggak bisa diving ke kiri. Heeh. Kan penikmat Sampingnya FPL banget. kan. Iya, Nah, di itu IPL dilakuin udah sama pernah. IPL dia Chelsea dulu udah ini. pernah. Tapi gue lihat Screening ya, tapi namanya gua lihat- screening apa ya namanya? ya begitulah. Screening. Gue lihat Prancis mainnya lumayan fluid ya, apalagi babak awal setengah jam pertama tuh. Pas dan dibanding kalau ada pas Mbappe kayaknya waktu Rabiot di kiri, gue suka banget tuh fluidnya. Rabiot di Rabiot kiri, nanti masuk Rabiot kotak, turun, nanti Tchouaméni naik, nanti ada ngerti nggak lah Griezmann ke kiri, masuk ke pocket. Itu gue suka sih mainnya. Tapi yang underperform Griezmann sih kemarin. Griezmann ya. Nggak klinis sama sekali. Iya. Mungkin kalau Griezmann klinis ada tuh Prancis menang dua gitu. chance berturut-turut Iya, yang yang dipasung berarti Satu 30 dari kayaknya. Rabiot, habis itu setelahnya. Iya. Terus ada yang mau di tap nggak bisa juga tuh siapa ya? Griezmann juga ya? Griezmann juga. Iya kan? Griezmann. Tapi Dembele hancur lah mainnya. Kurang banget. Banyak sprint mau nyoba gocek-gocek nggak bisa, sprint bolanya kejauhan. Iya, Itu- tapi Yang diumpan panjang Iya, gitu. jadi menurut tapi gocek-gocek Swasiknya keren dia. Beberapa kali tuh ada Swasik-Swasiknya dapat dia di awal-awal. tapi Cuman nggak ya impactful. emang kurangnya Prancis kemarin cuma Hmm. kurang klinis aja. Hmm. Iya. Mungkin kalau klinis udah beda cerita. Dan ya. Belanda Dari- ganti formasi banget ya gue lihat. Iya, jadi Reinders jadi kayak Jadi deep 4 lying back, iya. playmaker, Xavi jadi midfield, ya kan? Xavi jadi attacking. Dumfries sama Frimpong dimainin barengan. Iya. Menarik sih tuh Koeman. Itu berat. Dan- Dia nggak mau naikin Dumfries sama sekali. Dia pakai Iya. Frimpong jadi winger. Tapi awal-awal oke loh. Oke. Oke. Ya, gue bingung kenapa ditarik. Kenapa Frimpong. ditarik ya? Oh iya. Aneh Benar. tuh Malah naik penyerangan Frimpong. terbaik ini Iya. dari sisi Dari kanan Frimpong, itu. iya. Dari Frimpong. Jadi kita bisa ngelihat ini lah ya, Golo semacam- Kante masih man of the match 2 Iya. kali berturut-turut. Keren gue loh. Gila. Gila. Mewah. Engine. Dan kalau gue dua pemain ya, Wah, Reinders sama N'Golo Kante di game. iya. Tapi Reinders bener agak blok Iya. penyerangan ini. Tapi Reinders nggak sebaik match sebelumnya, agak turun dikit. So dia posisi baru kan? Iya, Di playing Griezmann playmaker. mati kenapa? Lo kalau lihat Iya. Griezmann posisinya itu antara depan siapa sih? Depan Thuram kan persis di belakangnya Second Griezmann. striker Ya ya. kan? Griezmann turunnya itu ke depannya Thuram kan, Ah. ke belakangnya. Di depannya persis ada Reinders, selalu ada Reinders. Iya, iya, iya. Atau mungkin kita ngeliat Reinders nggak sebagus itu karena Kante-nya Oh, kan. magnificent. Everywhere. Iya, Iya, Coba juga Kante sih. everywhere. Kante. Kante bisa bantu serang tapi sih. Kante Rabiot kemarin mewah banget. Iya. Rabiot bergerak ketika Kante ngisi kiri, Rabiot Terus masuk problemnya Prancis sebenarnya juga di sisi kanan. Tadi ngomong Dembele. Tambahin lagi Kunde hancur-hancuran sih. Nggak bisa crossing, tengah. overlapnya jelek dan nggak punya Kesel banget gue. Mau ada rambut dan nggak punya lagi right backnya. Siapa? Klaus, Klaus. Jonathan Klaus.
Udah lah. Ya tuh coba, Klaus. Modal Apakah berani dia nyoba modal fashion. Fashion ya doang. Dia keberatan Rambut begini gitu kayak orang. Mickey Mouse. Tapi gue ngeliat ya Desham itu kayak Southgate versi premium sama mas squadnya juga versi Emang premium. mirip dia, Iya, mirip. iya, Kan? mirip. Dengan Kayak kaku-kakunya. kaku-kakunya gitu-gitu aja ya kan. Malah kita ngeliat tadi kita ngeliat Koeman malah lebih adaptif. Ya, tapi Cuman bedanya bener-bener- Deschamps ada Piala Dunia. Iya bedanya itu udah perform. Nah sekarang sebelum kita tutup grup D, gue ada pertanyaan. Ada apa dengan Austria? Kenapa Ralf dia Rangnick. menjadi kuda hitam yang paling tangguh? One word Rangnick. Rangnick dan dia memakai Rangnick itu orang yang Ronaldo nggak kenal kan? iya, Iya. betul. Ronaldo bilang ke Piers Morgan, gue nggak tahu dia siapa. Hebat juga Iya. Ronaldo. Kenapa Rangnick bagus menurut gua? Karena dia embrace atau menerima gaya main dari tim terbesar di Austria, yaitu RB Salzburg, ya kan, dengan cara cepatnya, main cepatnya, dan banyak produk-produknya Salzburg akhirnya main di timnas. Jadi udah ada chemistry atau kerjasama yang udah pas banget gitu di tim Austria gitu. Apalagi kita ada pemain-pemain seniornya yang ngebantu kayak Sabitzer, Leymar, jadi Alaba. Jadi menurut gua emang komposisi yang pas dengan playstyle yang sudah dikenal sama pemain-pemainnya, karena memang itu playstylenya Liga Austria. Dan Ralf Rangnick yang orang pintar gitu, bukan orang bodoh. dia kan ibaratnya kalau di setaranya tuh kayak Bielsa. Ibaratnya kalau Bielsa itu kan di respect sama orang kayak Pep, Argentina. Spanish gitu-gitulah, Spanish, Amerika Latin. Nah, kalau Rangnick ini juga di respect respect sama lah, ya. orang-orang lokal Guru Jerman. lah, dianggapnya guru dianggapnya kan. guru. Iya. Kayak gitu. Ya, mungkin faktor image dia itu yang membuat skuadnya jadi solid juga. Ya. Ya kan, gue dilatih sama orang terbaik Hmm. secara sepak bola di Austria gitu kan. Ya Benar. wajar lah. Ya ada beberapa nama ya dari pemain Austria, salah satu itu Baumgartner ya, yang lagi naik 5 banget gol gelandang terakhir. serangnya ya. Selalu golin di tiap Dari Leipzig. Itu kali ya D, tapi menurut gue D masih di tangan, 3 udah itu. kita nggak tahu sih. Prancis pasti, tapi Belanda atau Austria masih question mark. Ya, pokoknya Bisa jadi kejutan. Paling aman peringkat 1. Ya. Mereka berdua bakal rebutan peringkat 2. Ya. Belanda sama Ya. Austria. Karena Tapi peringkat 3 pun itu Austria- akan ketemu tim peringkat 1. Jadi mungkin Betul. paling seru gamenya Austria lawan Ya, ini. bakal Belanda seru. bakal seru tuh. Dua-duanya bakal nyari poin. Betul. Kita lanjut ke grup E, grup yang cenderung kurang menarik. Ada Romania, Belgia, Slovakia, dan Ukraina. Ukraina yang sempat kalah, Malah tim paling kuda menarik. hitam gua. Secara poin paling menarik gitu. Nggak, maksudnya secara materi timnya. Konyol sih. Secara Ukraina gue bilang sebagai kuda hitam, tapi ternyata kalah di game pertama, namun bounce back di game kedua, akhirnya menang. Belgium juga akhirnya menang berapa kemarin kita nonton? 2-0 ya. 2-0 ya? Meyakinkan. 2-0. Iya, meyakinkan. Ada fun fact nih. Tapi emang Romania beda level banget sih sama Iya. Belgia. Fun fact, top skor Euro 6 gol bunuh diri. Yang kedua gol dianulir offside-nya Lukaku 3 gol. 3 gol. Baru di bawahnya pemain. Baru dua. Kalau Lukaku gitu. golin dia 3. Iya, kalau Lukaku golin 3 gol. Itu orang unlucky parah sih kena. Orang kena dikutuk. kutukan. Terlalu baik nyakitin hati orang. Beneran? Ya dikutuk ya. Dikutuk lah itu. Dikualifikasi 6 gol di ini setiap turnamen aja dikutuk ya. Iya, terus orang main bola kan buat di turnamen, bukan di kualifikasi. Tapi kalau Ngapain main tapi bagus bola kualifikasi ngalir sama doang? dia, Iya. udah. Enggak, ini orang Jujur pemain aja. bagus. Iya. Ini Di orang luar, pemain di luar bagus. depan gawangnya Sial. sial. Bukan nggak bagus, sial. Dan save-nya kipernya ini buat dia doang. Jago Kan kiper kemarin siapa, tuh Nita namanya. kipernya Kita Romania jago ya. save Sumpah ketika namanya Nita. Lukaku shoot. Yang lainnya shoot miss. Kayak kiper Sial. Subasa, kiper Subasa. Bukan penyerang Subasa tuh, Nita. Kita juga ngeliat kemarin ada winger yang nggak pernah gue lihat dan mainnya bagus, Luke Bacchio. Itu lumayan tuh. Winger kanannya Belgia. Tapi Romania transisi bagus-bagus, tapi nyampe depan Bagus, gawang bagus. Iya. kayak Mudrik. Iya. Beda level lah kalau itu. Secara permainan di Rumania menang sebetulnya. Cuma karena kelasnya kayak mediocre kelihatan sih tuh. Pemain mediocre jadi Nah, nggak ada hasil. tadi Papa juga ngomong memang grup ini gue bilang kurang menarik dari komposisi timnya ada apa aja. Tapi kalau dari poin ini yang paling seru karena 3 dari 4 ini di grup E 4 tim semuanya 3 poin. Jadi di 2 laga besok ada Romania lawan Slovakia dan Ukraina Belgia, bakal dua-dua bakal seru game. Seru. Harus ditonton. Yang gue lihat, yang gue kecewa banget, Ukraina agak babak banget ya. Dan Ukraina harus menang loh untuk lolos. Dia ada Iya, dua seri. padahal Semua harus menang. Ketika di Rumania enggak, kalau itu seri semua, ya begitu nggak berubah. Iya karena Rumania golnya. peringkat 1, Belgium peringkat 2, Iya. ini peringkat 3, Ukraina peringkat 4. Oh iya, soal dia minus. Dia Sempat GD-nya dibantai. minus. Iya, iya. Jadi dia harus menang sendiri. Yang lainnya seri oke.
Padahal bagus loh depannya dia. Dovbyk, Dovbyk, Mudryk kan. Yarmolenko. Ya. Mudryk enggak lah, mungkin Dovbyk bagus, Singakov bagus. Terus siapa yang bagus tuh belakang Zinchenko jelek, ah. Sudakov ya. Zinchenko Sudakov tapi bagus. main assist dia dan main Tapi jelek Zinchenko man mainnya. of the match kemarin kan. man of the Jadi match. dia Ya. pindahin ke midfield aja lah dia lah di left back. Gue Ya udah. capek ngeliatnya. Jangan lupa grup E bakal seru banget. 2 laganya bakal menentukan dan Ukraine apakah bisa lolos kuda hitam gua, kita lihat nanti. Langsung kita ke grup F. Ada timnya Bang Dodo Portugal yang sudah mengantongi 6 poin. Lalu ada Turki, ada Ceko dan Georgia. Turki 3 poin, Ceko 1 poin, Georgia 1 poin. Kita bahas dulu Portugal lawan Turki terakhir. Iya terakhir kan Portugal lawan Turki. Kemarin. Iya, Iya kemarin. Oh game terakhir gue Iya, game iya. depan terakhir. Bukan. Kita bahas dulu gimana tuh menurut lo game. Menurut gua Turki, gua nggak tahu alasannya apa nggak mainin Güler dan Yildiz, tapi efeknya kerasa. Agak nggak jelas ya. Jauh. Agak. Katanya sih nggak fit, cedera ringan. Tapi main akhirnya. Ya akhirnya dipaksa main. Menurut gua umur segitu di turnamen sebesar ini lawan Portugal gaspol sih harusnya. Atau mungkin mereka mikir Harusnya nih. gaspol. Ini kalau gue Benar, paksa Yildiz sama Güler di game lawan Portugal yang Mendingan- memang kita sudah kemungkinan besar kalah, Mendingan lawan yang nanti. mendingan gue lawan nanti Slovakia. Georgia. Georgia udah main. Lawannya next apa? Slovakia. Slovakia gitu. Kok Slovakia? Ceko, Ceko, sorry. Iya mendingan gua simpen, kalah deh. Dodo, ambil dah Dodo 3 poin. Iya. Kita all out di Tapi Ceko. kenapa akhirnya dimainin? Iya. Ya mungkin buat ada harapan. conditioning aja kali. Iya, Conditioning Iya. aja. Ya itu menurut gue kerasa banget. Di sisi lain Portugalnya akhirnya jadi lepas mainnya. Karena itu apa? Karena merubah dari 3 back ke 4 back. Iya. Gue ngeliat lebih fluid mainnya. Tapi tetap sih pemainnya pada, gue ngeliat selain Ronaldo ya, pada mainnya masih pada individualis. Iya. Menurut gue. Malah paling keren menurut gue respect Bang Dodo. Eh, Momen terbesar adalah lu kasih bola ke Ya, Bruno selain di saat dia- lo one on one sama kiper. Itu gue respect. Coba dia statementnya keren Paul banget. lah. dia yang paling dia yang paling statement, gak egois. Dia yang paling gak egois. Yang lain mainnya Iya. menurut gue kelihatan banget kayak mau Bruno egois mau ya. ngegolin, mau ini. Oh, Cancelo. Ya, tapi Cancelo. Cancelo kunci lah Pak ya, di Portugal menurut gue. Cuman berapa kali dia? Maksud gue kenapa dia harus nge-hold bola ketika dia bisa bola panjang? Ini yang Kan gue dia ahli bilang. bola panjang. Ya ini yang gue bilang. Gue bilang waktu itu gue bahas soal Messi dan Ronaldo. Ini kan ada kaitannya sama sosiologi bernegaranya Portugal kan. Nggak bakal sama kayak orang Argentina. Argentina tuh nganggep seorang legenda kayak Messi tuh kayak Tuhan. Jadi bakal nurut. Dia respectnya full di sisi lain di Portugal. Ronaldo tuh nggak sebesar itu di mata mereka. Menurut gue. Jadi mereka juga terus kedua rata-rata kan skuadnya Portugal pemain-pemain bintang. Bukan. Ya anggap itu kan di secara nama. Cuma Iya. secara di lapangan lupakan aja udah. Ya itu ego karena Anggap gue aja ngerasa gue penyerang. semua main tim gede. Mana yang main tim kecil? Gak ada dari ujung ke ujung main tim gede. Gitu. Iya lah, Mungkin di itu tim faktornya. Anggap aja Lewandowski itu buat CR. Yang pasti lo umpan. Ya. Bisa aja lo Iya ngumpan ego. begitu. Lebih ke ego. Itu maksud gue gol asisnya dia itu nunjukin hancurin parah sih. Iya. Ya itu mungkin Hancurin. CR mau nunjukin. Iya. Mungkin dia capek ngelihat Yang diumpan junior-juniornya. ke Bruno lagi yang Iya. paling gitu. Dan dia sekarang top assist Euro. 8 rekor. Gol Udah- top udah gol Karel Poborski udah sama ya? udah top Baru score, sama. top score iya, top assist iya. Top. Oke. Udah jadi UCL Legend sama of Euro. punya dia. Iya. Eropa punya CR udah Atau dia ngelihat gitu nih, gue momen assist nih. Kalau gue assist, gue Iya, top bener assist juga. nih. satu batu dua. Bener dua juga. satu. Bener juga Kalau ini. dia ngegolin kan Iya lo nggak kan nggak Nggak ngubah apa-apa. nggak iya mecah Tapi kalau rekor. dia ngumpan kan mecah rekor. Mulai lagi. kalau dia golin dia ngubahin lah Euro. Kan Euro dia enggak pernah golin di Euro. Enggak, maksudnya kan dia udah top skor Euro. Nggak ada rekor yang dipecah. Iya. Wah. Terus momennya parah juga sebenarnya ada 4 kali lapangan masuk supporter masuk ke lapangan, Iya, pitch iya. invader Dan semua. habis itu orang yang bilang bahaya orang yang banget. sama seberapa menit kemudian ada lagi. Ih. Apa bajunya sama ya? Ya, baju kita merah lihat hitam. sebenarnya jelas sih. Ini Turki barbar banget fansnya. Lo tau lah agak ke Arab-Araban gitu paham lah. Dan ketemu sama Ronaldo. Pas itu sebelumnya gue bakal lari nih. Iya. Dalamnya Portugal ternyata. karena si Martinez kan bilang di after press conference-nya, untung saat kemarin tadi itu yang datang dengan intensi yang baik. Kalau misalkan dengan intensi yang buruk, waduh, Kenapa-napa pemain. kenapa? Itu bahaya di situ. Nah, terus ada Ceko juga kan Georgia yang katanya gamenya seru banget tapi gue gak nonton. Seru parah. Seru banget ya. Seru banget. Tapi katanya sih yang diomongin rame adalah kiper Georgia ya, Mamardashvili ya. Mamardashvili mewah. Jadi Save-nya bukan beberapa bintangnya kali. bukan Kvaratskhelia ya, tapi Mamardashvili. Malah Kvaratskhelia diganti kan. Jelek ya. Bukan jelek.
Cuman ya kayak udah kecapean banget sih. Iya, iya. Dua-duanya gencar mainnya. Hmm. Nyerang Apakah bolak-balik. Mamardashvili kiper terbaik di kompetisi ini? Iyalah kalau Donnarumma kemarin sih belum ya. Belum. Belum lah. Belum. Cuman game itu Tapi salah newcomer, satu newcomer ya? penentu gamenya itu sih Mamardashvili. Mewah. Dan sama ini wingernya nomor 20 nomor 22 tuh yang botak bewokan. Nggak tahu. Itu kayak bakal Hmm. jadi Ya. masuk. Sebenarnya di Mamardashvili itu bukan nama baru ya, udah 2-3 tahun. wonderkid kan sebelumnya, kiper Eh, wonderkid. Di Valencia dan kayak Chelsea lah contoh, The Link itu udah 2 tahun, tapi nggak tahu kenapa dia nggak pindah-pindah gitu. Mungkin abis ini Iya. ya kan habis dapat panggung gede kayak gini kan, baru Bisa dia lah. pindah. Kiper kayak biasa, kalau kiper aman-aman aja ya untuk panggung. Di mana aja ya. Aman aja. Ya paling itu aja kali hari ini. Nggak banyak yang bisa dibahas karena masih berjalan. Mungkin ntar 16 besar lebih seru nih guys kita ngomonginnya. Jadi tadi adalah review kita dari grup A sampai grup F. Jangan lupa jangan hanya nonton tim-tim gede, tapi tonton tim-tim yang punya chance di posisi 3 terbaik. Itu bakal pecah banget. Kayak tadi tuh nanti bakal ada Italia sama Kroasia bakal seru. Belanda Austria. Terus ada Belanda Austria, terus ada Denmark Serbia ya. Slovenia dong. Iya, Denmark Slovenia. Denmark, Inggris sudah Serbia iya. pertama ya. Enggak, Denmark udah main loh, Denmark Serbia bakal seru. Terus juga ada tadi Belanda Austria bakal seru. Terus ada Ukraine lawan Slovakia bakal seru. Terus yang terakhir mungkin kita bakal ngelihat kejutan juga dari Turki. Ya, Arda Güler bismillah boom. Kita lihat nanti. Nah itu aja untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe Grombol, nyalain notification bellnya, kasih ke teman-teman kalian. Coba dong tulis di kolom komen di Euro kayak gini konten apa yang kira-kira seru. Karena kan kayaknya dari match ke match aja nih nggak banyak perubahan nih. Mungkin ada konten yang seru, mungkin ranking atau susun line up. Coba tulis kolom komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's Let's go. go.